Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Susanti. Saya akan sharing mengenai kalkulator matriks. Ini adalah tugas modul 10 tentang pemrograman C++. Di sini saya menggunakan IDE Microsoft Visual 2010 Express. Kemudian kita akan mulai langsung ke coding. Untuk penghitungan kalkulator matrik ini saya hanya menggunakan penjumlahan, pengurangan, serta perkalian, di mana nantinya user akan memasukkan nilai elemen dari masing-masing array. Kemudian jika pilihannya dimasukkan, maka akan ke pilihan masing-masing. Misalnya penjumlahan, maka akan yang tampil dan yang diproses adalah matrik penjumlahan. Kita mulai dengan mengincludekan header. Header string. Kemudian kita menggunakan using namespace std dan fungsi utama dengan nama main. Jangan lupa untuk setelah fungsi kita buka dan tutup kurung kurawal. Kemudian masuk ke tipe data. Ini fill-n adalah fungsinya adalah nantinya untuk menentukan pilihan apakah ingin mengulangi atau tidak pengulangan program tersebut. Kemudian untuk pilihan ya dan tidak, kemudian integer i, j, k, dan pilihan. Kemudian integer dari matrik A, kemudian matrik B, karena ini adalah matrik dengan order 2x2, maka di sini panjang elemen arraynya adalah 2x2. Kemudian matrik hasil, tentunya karena ini 2x2 dan matrik hasilnya adalah 2x2. Kemudian untuk, jangan lupa tutup. Untuk pengulangan, apakah ingin mengulangi program ini atau tidak, kita menggunakan do while. Do while di sini berfungsi untuk mengulangi. Jadi do program jika nantinya user mengetikkan kata ya. Do. Kemudian system clear screen CLS. Di sini fungsi sistem clear screen pertamanya belum terlalu berfungsi, tapi jika program ini berulang, maka program yang telah dijalankan sebelumnya akan di clear, layarnya akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum mengulangi program. Di sini untuk merapikannya saja kita buat seperti ini.
Kemudian setelahnya kita masukkan pernyataan untuk pilihan. Jadi nantinya user akan memilih apakah si user ingin menggunakan penjumlahan, perkalian, atau pengurangan. Di sini kita buat pilihannya 1, 2, dan 3 serta fungsi 0 di sini untuk keluar. Kita tambahkan di sini penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan keluar. Kemudian setelah kita memasukkan pilihan, di sini kita memasukkan lagi print cout untuk perintah agar user memasukkan pilihannya, pilihan penghitungan. Masukkan pilihan penghitungan, kemudian untuk menangkap nilainya maka kita gunakan cin, yaitu pilihan dari matriks. Di sini tidak perlu memakai line karena akan membaca setelahnya. Kemudian untuk jika pilihan ini adalah 0, maka akan langsung keluar dari program. Jadi buat di sini if pil sama dengan 0, maka di sini sistem akan keluar atau sistem exit. Kemudian untuk agar membaca nilai integernya, kembalian nilai integer, maka di sini kita tuliskan return 0. Kemudian untuk jika pilihan yang dimasukkan adalah waktu, kita bisa copy paste di sini untuk pilihan. Jika pilihannya sama dengan 1, atau pilihannya sama dengan 2, atau pilihannya sama dengan 3, maka akan di print kembali. Kita menggunakan sistem clear screen untuk penjumlahannya. Kita clear screen kembali. Sini sudah ada, saya copy paste saja sistem clear screen. Kemudian bisa di sini, ini bisa kita gunakan untuk pernyataan bahwa ini adalah penjumlahan matriks. Di
Di sini penjumlahan matriks, kemudian jangan lupa titik koma di sini ujungnya. Untuk setelah di print penjumlahan ataupun pengurangan, kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan di sini sepertinya ada yang salah. Kemudian kita perbaiki dulu. Untuk di sini, karena ini tidak hanya satu, jadi jika pilihan tersebut adalah satu, maka baru akan tampil satu persatu. Misalnya di sini untuk penjumlahan satu, jadi bisa kita singkat seperti ini, kemudian seperti ini. Untuk penjumlahan pilihan satu, jika pilihan sama dengan satu, maka baru akan mengeprint seperti ini. Ini sebenarnya bukan inti dari penjumlahan matriks, tapi untuk agar tampilannya lebih rapi saja. Jadi yang menggunakan program ini lebih mengerti, program ini lebih user friendly untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Kemudian kita lanjut ke memasukkan elemen dari matriksnya itu sendiri. Untuk memasukkan elemen dari matriks, kita menggunakan for. Di for berguna untuk memasukkan satu persatu elemen ke dalam array matriks A dan matriks B. Kemudian di sini kita menggunakan i, kondisinya adalah i sama dengan 1 dan i kurang dari 2, karena tadi panjang array adalah 2. Jadi agar tidak berlebihan, maka di sini digunakan array-nya adalah i-nya adalah 1 0 1 0 dan 1. Kemudian untuk karena ini 2 dimensi, jadi tidak mungkin hanya mengisi baris satu elemen saja, jadi ada 2 elemen di sini karena matriks ordo 2 kali 2. Kemudian untuk mengisinya itu sendiri kita gunakan cout. Ini adalah sekedar pernyataan saja untuk masukkan array, maksud saya matriks, elemen dari matriks elemen A ke elemen plus 1, kemudian J plus 1. Ini untuk membaca nilai elemen dari matriks. Jadi jika nilainya berulang, maka I dan J akan bertambah sehingga dibaca lebih besar nilainya selanjutnya. Nilai selanjutnya maksud saya. Kemudian kita cout-nya telah untuk pernyataannya selesai.
Kemudian untuk menangkap nilainya itu kita menggunakan cin, kontrol spasi saja ini agar lebih cepat, matriks A dengan elemen I dan J. Kemudian untuk mengisi matriks B, kita hanya perlu sama saja seperti matriks A, kita hanya perlu mengubah nilai-nilai A di sini menjadi B di sini juga, jadi dia mengisi nilai matriks B. Kemudian sampai di sini ini hanya untuk menginput nilai. Jadi untuk menampilkannya, untuk menampilkan per elemen matriks, kita harus seperti ini. Elemen dari matriks A adalah /n. Ini adalah fungsinya sama dengan n-line. Sama saja penggunaan /n atau maksudnya /n atau n-line. Di sini saya menggunakan /n. Kemudian untuk membaca nilai matriksnya maka kita menggunakan for sama seperti menginput. Di sini kita menggunakan for I dan J. Jika nilai I dan J, maka agar lebih cepat kita samakan saja. Cuman di dalam ini bernilainya berbeda. Jadi tidak membutuhkan cin sebagai untuk membaca nilainya, hanya membutuhkan cout. Kemudian tampilan dari matriks A /t, jangan lupa /t fungsinya adalah sama seperti tombol tab pada keyboard. Jangan lupa di sini tambahkan elemen-elemennya. Jika tidak, maka tidak akan terbaca array error. Sama seperti tampilan untuk yang B, maka yang A kita ganti nilainya B. Di sini tetap IJ dan B. Kemudian untuk menampilkan sudah kita coba run dulu. Apakah sampai menampilkan telah berhasil? Gagal, tentunya gagal karena di sini kita seharusnya menggunakan do while, tapi while belum kita masukkan, jadi sampai di sini memang belum berhasil. Kita lanjutkan jika untuk mengambil switch case, kita menggunakan switch case untuk melakukan penghitungan. Jadi di sini jika case 1 tadi adalah penjumlahan, jadi di sini untuk matriks kita copy paste saja di sini karena for IJK-nya sama. Untuk I di sini kita akan menjumlahkan matriks. Jadi seperti ini. Untuk I sama dengan 0 sama seperti tadi, dan J-nya kurang dari 2, J++, kita akan menjumlahkan matriks, yaitu matriks hasil dari I dan J
dengan elemen I dan J maksud saya, sama dengan matriks A ditambah matriks B. Jangan lupa titik koma. Jadi dia akan mengulang-ulang terus selama I dan J masih memenuhi syarat. Kemudian untuk tampilannya seperti ini, kita buat cout matriks hasil penjumlahan adalah, di sini akan error karena saya lupa menambahkan ini. Jadi untuk menampilkan atau hasil dari ini sama, untuk mengulanginya kita gunakan for IJ, tetapi di sini nilainya berubah karena kita akan menampilkan hasil dari matriks. Jadi di sini cout matriks hasil I dan J, titik koma jangan lupa. Kemudian untuk case dari di sini agar lebih rapi kita tambahkan slash t slash tab. Kemudian cout and line. Di sini kemudian untuk jangan lupa setiap selesai penggunaan switch kita gunakan break agar operasinya tidak berlanjut ke case ke selanjutnya. Di sini saya lupa menambahkan case di sini. Kemudian untuk menutupnya kita tambahkan seperti ini. Untuk for kemudian untuk case yang kedua seperti ini, case jika ditekan angka 2 sama matriks hasil. Karena di sini pengurangan, maka di sini kita ganti dengan kurang dan di sini pengurangan. Kemudian matriks hasilnya sama I, J, kemudian cout and line break sama. Kemudian untuk matriks C sepertinya saya salah menaruhkan break. Seharusnya break itu adalah setelah for di sini dan ini juga. Kemudian untuk perkalian sama, di sini kita menggunakan for
di sini case-nya itu sendiri adalah 3. Jadi jika 3, maka akan sedikit berbeda di sini. Untuk for, nilai yang kita butuhkan tidak hanya I dan J, tetapi juga nilai K. Jadi nilai K itu sama kondisinya dengan IJ dan IJK, dengan I dan J maksud saya. Nah, di sini perhitungan perkalian matriks itu cukup berbeda dari penjumlahan atau perkalian, di mana hanya tinggal menambah atau kali. Di sini saya sudah menghitung dengan rumus sebelumnya, dan ini adalah matriks hasil jika A dan B matriks A dan matriks B dikalikan. Kemudian untuk selanjutnya perkalian selesai. Di sini ada yang kurang. Untuk matriks hasil kita harus memberikan nilainya terlebih dahulu. I J sama dengan 0, agar di sini bisa langsung terbaca 0, sehingga ditambahkan serta kemudian dikalikan lagi dengan matriks B dengan elemen KJ. Kemudian untuk selanjutnya, setelah hasil, kita menambahkan Cout di sini. Tadi di sini ada pilihan if pilihan 1, 2, 3, maka akan dijalankan program ini. Kemudian kita gunakan else jika pilihan yang dimasukkan salah. Jadi di sini else Cout pilihan yang dimasukkan salah. Agar lebih rapi kita tambahkan ini di sini. Kemudian untuk setelah nilai n, setelah do ini dijalankan, do yang kita masukkan tadi, maka dia akan while mengkondisikan jika di sini sebelumnya ada pilihan dulu, apakah user ingin mengulangi program atau tidak, mengulangi penghitungan maksud saya. Apakah ingin mengulangi penghitungan matriks. Maka jika ingin mengulangi penghitungan matriks, user harus memasukkan pilihan. Jadi cin pilihan pil n di sini. Kemudian di sini jangan lupa tambahkan pilihannya, ada tulis ya atau tidak saja. Kemudian masukkan di sini while pil n yang dimasukkan adalah, kita menggunakan string compare di sini. Jadi jika pil n
ditulis dengan ya, maka akan mengulangi program, tapi jika tidak, maka program tidak akan diulangi kembali. Jadi kita coba dulu run di sini. Banyak yang error. Ini kita tinggal klik. Jadi tadi untuk perkalian kita sudah sampai terakhir. Kemudian kita coba run, apakah masih ada. Masih tetap ada error di sini. Kita coba. Di sini kita coba run. Kemudian untuk tampilannya akan seperti ini. Untuk kalkulator matrik, kita masukkan pilihan misalnya 1, maka dia akan clear screen. Tadi fungsinya itu, jadi layar yang sebelumnya akan hilang, kemudian digantikan oleh layar ini. Bisa kita masukkan 1, 2, 3. Kita masukkan elemennya. Di sini adalah matrik penjumlahan, dan fungsi dual tadi di sini ingin ulangi perhitungan atau tidak. Misalnya kita ketik ya, maka dia akan mengulang perhitungan kembali. Dan kemudian jika kita ingin keluar, kita tinggal menggunakan angka 0, kemudian kita enter, dan dia akan keluar dari program. Sekian dari saya tentang perkalkulator matrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya.